Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas ujian tengah semester agama, yaitu membuat mini podcast dengan tema membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Perkenalkan dengan saya sendiri sebagai host, yaitu Kia Jasmine dengan NIM akhir 265. Perkenalkan, saya Sri Nurjolifah dengan NIM akhir 160 di sini sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasli Ahmad dengan NIM akhir 331, saya sebagai narasumber 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, di mini podcast kali ini kita bakal bahas topik yang sangat penting banget nih, yaitu gimana sih cara membangun interaksi yang ideal bersama Al-Quran. Wah, topiknya sangat menarik nih. Betul ya. Kalau bisa dibilang jujur, banyak juga masyarakat dari kita tuh hanya sekedar baca Al-Quran, tapi belum benar-benar dekat sama Al-Quran. Bener banget, kadang kita juga baca tapi nggak tahu artinya atau malah tak rutin. Padahal Al-Quran itu bukan cuma untuk dibaca kan, tapi juga buat dipahami dan jadi pedoman hidup kita sehari-hari. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki contoh di kehidupan nyata ya. Biar relate sama kehidupan kita, sekarang kita coba bahas studi kasus. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa yang lagi stres karena tugas menumpuk, deadline mepet, dan akhirnya jadi gampang marah, ngomel, bahkan kadang ngomong kasar kata ini. Menurut kalian berdua nih, gimana Al-Quran bisa membantu dalam situasi kayak gini? Wah, untuk studi kasus ini tuh sering banget ya kejadiannya, apalagi di kalangan mahasiswa. Jadi kalau dikaitkan dengan Al-Quran, yang pertama kita bisa ingat ayat tentang sabar, yaitu ayatnya berbunyi kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi artinya saat kita lagi tertekan, solusi pertama bukan marah-marah, tapi justru kembali ke sabar dan sholat. Lalu juga ada ayat yang menjelaskan tentang menjaga lisannya, yaitu ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang diucapkannya malaikat, ada malaikat yang mencatat. Ini tuh dari surat Qaf ayat 18. Jadi sebenarnya kita diingatkan kalau setiap ucapan kita itu ada konsekuensinya, gitu kan. Oke, berarti kalau kita pakai 4 tahap tadi nih yang ada baca, mengamalkan tuh gimana penerapannya di kasus yang sudah saya bicarakan gitu. Oke, mari kita breakdown dulu. Yang pertama itu membaca tilawah. Dia tetap baca Al-Quran walaupun lagi sibuk, minimal beberapa ayat. Yang kedua ada memahami. Dia tahu bahwa ayat tadi membahas tentang sabar dan menjaga lisan. Yang ketiga ada menghayati. Dia sadar, oh ini lagi kondisi aku banget, lagi stres dan gampang emosi. Yang keempat ada mengamalkan. Dia mulai kontrol emosi, menahan kata-kata kasar, dan mencoba lebih tenang. Dan hasilnya, dia nggak cuma menyelesaikan masalah akademiknya, tapi juga menjaga hubungan dengan orang lain. Menarik banget ya. Jadi Al-Quran itu benar-benar jadi solusi praktis nih, bukan cuma teori. Betul banget. Bahkan Allah juga berfirman, wa nunazzalu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Artinya tuh, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Itu dari surat Al-Isra ayat 82. Jadi kalau kita benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran, dampaknya itu nyata banget di kehidupan kita. Setuju nih. Jadi dari studi kasus yang kita bahas ini, yang studi kasus ini kita bisa lihat Al-Quran itu bukan cuma dibaca, tapi benar-benar jadi solusi dalam menghadapi masalah sehari-hari. Nah, dari sini kita makin paham ya kenapa penting banget membangun interaksi yang ideal dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Oke.